Oke, baik teman-teman, jadi hari ini, pagi ini kita kedatangan dari seniman Tamasiring, Bli Rakajana. Dia sekarang itu lagi kolaborasi sama Bali Paper Ink, makanya untuk pertama kalinya dia datang ke sini. Yo, selamat pagi. Gini dong, gimana sih? Oh iya. Yo, Bli Rakajana, jauh nggak tadi perjalanannya gimana? lumayan, untung nggak macet. Ya dari Tamasiring 1,5 jam lah. Tamasiring, tapi sebenarnya Tamasiring dan Kuta itu ada jalur macetnya nggak? Nggak ada ya? Nggak sih, nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya, jadi Nggak aman-aman terlalu. aja. Iya. Cuman memang kita kemarin ke sana tuh kayak lewat desa-desa gitu, lewat kampung-kampung gitu. Memang alternatifnya itu aja ya? Atau mungkin itu biar lebih mengenal lagi kan? Lebih mengenal ya? Lebih mengenal, jadi jalurnya nggak yang mainstream. Iya. Cuman lewat bypass dikit, abis itu belok kiri kalau nggak salah udah itu kampung sampai. Udah kampung ada. Tamasiringnya. Ya. Oke. Tapi sebenarnya banyak jalur yang bisa kamu tempuh sih. Mau lewat Ubud bisa, Sekuati bisa. Oke, tapi yang paling dekat tuh lewat mana sebenarnya? Kalau menurutku nih yang sering aku lewat Desa Mas, kemudian masuk ke Peliatan, Pejeng, udah Tamasiring itu. Ngerti nggak tuh kelihatan Ya, Bejen itu kira-kira? Ya. Ya. Terus tadi itu sama siapa tadi? Ya itu Peliatan, Pejeng. Oh, Pejeng. Bejen. Tadi kesini sama siapa? Ada sama tim. Oh sama tim, ini tim. Kemarin waktu kita kesana ada nggak dia? Iya, karena memang dia kalau udah aku keluar nih dari studio, ini yang supirin. Yang selalu kemana-mana, Ya. selalu Bli Rakajana. Oh, oke. Gitu. Oh, iya. Jadi ada banyak tuh kalau di HNS, nggak hanya desainer, nggak hanya ilustrator, jadi fotografer ada, driver ada gitu. Oh lengkap ya, Lengkap. pantes. Office-nya juga kesekat-sekat kan kemarin ada di smoking area, ada yang enggak. Yes. Pokoknya di bawah itu nggak semua ilustrator. Nggak, ada graphic designer juga gitu. Oke, iya. Banyak sih. Projectnya nih selain Bali Paper Ink, akhir-akhir ini lagi dapat project apa aja nih? Yang baru banget itu kemarin itu yang gini sama, boleh sebut brand nggak sih? Nggak ya, Boleh jangan aja ya. kalau nggak boleh, ya mungkin. Boleh nggak ya? Jangan secara lugas mungkin, kayak misal brand distro atau produk apa gitu. Dia ini gini, aku susah mendeskripsikan. Dia ini buat satu chip gitu untuk di handphone, untuk di gitulah. Gila, sampai ngurusin hal-hal kayak gitu ya? Ya, karena ini kan dia ini nano chip di sebuah hardware gitu. Nah aku demo ini tuh dan kasih testimoni. Jadi aku selama 3 hari di event itu gitu. Oh, sampai kayak gitu. Aku pikir cuman sekedar sepele-sepele gitu, ternyata serumit itu ya. Iya, jadi kalau sekarang di industri kreatif itu walaupun aku hobi gambar, tapi cakupan project itu Makin lebar ya? lebar dia. Selain itu? Selain itu sekarang kolaborasi sama STT kan. Nah, mungkin kamu sempat lihat nggak sih yang di Iya, Instagram? sering lihat. Jadi aku bantu support STT untuk memvisualkan ogoh-ogohnya. Nanti kita jadiin t-shirt misalnya seperti itu. Kayak gitu tuh ngelobinya gimana tuh kalau misal Biraka mau ngejadiin misal ogoh-ogoh itu dijadiin artwork kayak gitu, langsung aja datang ke STT-nya kontak mau aku bikinin nih atau gimana? Oh, yang t-shirt itu. Sebenarnya kan movement ini diawali gara-gara aku mensupport satu ogoh-ogoh yang patah nih. Nah, akhirnya aku sebagai bentuk support lah, akhirnya aku buatkan gambarnya. Nah, ternyata dari gambar itu viral, terus dari STT-nya sendiri pun kayak, yuk kita buatin t-shirt yuk gitu. Nah, ternyata membludak tuh yang order, membludak. Kemudian STT yang lain tuh malah minta, malah dia yang malah minta STT yang minta, Bli requestin dong, buat dong gambar ini, kita jadiin t-shirt yuk gitu. Akhirnya Oke. Ada nggak paling jauh di mana selain di lingkup Tamasiring ya? Ada dari Denpasar gitu ada? nggak, justru kan mulainya dari Badung Dari pertama. Badung. Oh, yang patah di Badung itu ya? Iya, Badung tuh kalau nggak salah ada 5 STT. Kemudian Denpasar, aku lupa Denpasar, kayaknya belum mulai tapi udah komunikasi. Gianyar, terus yang paling jauh nih nanti Lampung paling jauh. Ya. STT juga? STT kan ada juga di sana ya. Iya, memang orang Bali di sana banyak banget ya? Ada banyak gitu. Festivalnya kan juga gede di situ. Iya, lumayan. Lumayan. Ya. Aku pernah soalnya dulu perjalanan ke Palembang. Ya. Palembang kan lewat Lampung Ya. tuh. Iya, itu udah aku ngelewatin desa itu tuh, desa yang Bali. Ya. Udah kayak bukan di Lampung, udah kayak bukan di Jawa. Aku lihat ini kayak di Tabanan apa di mana gitu. Ya, kayak di Bali pun kan ada di sini Kampung Jawa kayak gitu. Iya. Jadi memang kayaknya di setiap daerah tuh pasti ada lah dia, komunitas. Tapi mereka berbahasa apa dia di sana?
Bahasa Bali bisa nggak dia? Pasti sih, pasti bisa. Tetap dia Iya bawa. sih, biasanya gitu sih. Bapak ibunya menurunkan anaknya berbahasa Bali. Ya? Yes. Oh, dia order dari Lampung. Lampung. Tapi fun fact-nya yang STT series ini hasil kolaborasi itu aku full kasih ke STT-nya. Bener-bener full. Benar-benar full. Jadi biasa kan kalau kita collab ya paling tidak itu kan 50-50 nih. Nah, yang aku ambil itu paling dari ongkos produksi doang. Oh, ongkos produksi sisanya itu full. Ya, jadi apa ya? Biasanya keuntungan, nah yang biasa dibagi rata itu bagianku aku kasih ke STT-nya Full ke STT-nya. sebagai bentuk support. Oh, bener-bener kalau untuk potongan produksi kan untuk tim. Iya. Ya, tim, aku kasih iya. tukang sablonku, yang ngedesainin, maksudnya yang ngelayoutin. Nah, itu biar dapat juga mereka. Oh, itu berarti itu seluruh STT atau Seluruh. Oh, seluruh ya. Seluruh. Bukan cuma yang tangannya yang Yang patah patah badannya itu, dia. bukan? ya, seluruh. Itu berapa pieces tuh? Lakukan ini banyak banget ya? Banyak banget. Ada yang 400 piece, ada yang 300, kayak paling dikit 300-an per STT ya, yang beli. Lumayan ya. Berarti itu nggak cuma di desa itu aja yang beli ya? Ya, uniknya kan justru ini setelah hari raya kan, setelah pengerupukan gitu. Biasanya kan buat baju tuh sebelum. Ini justru setelahnya. Iya. Tapi aku happy sih, maksudnya bisa bantu mereka tuh happy banget gitu. Selain bisa nama teman juga kan. Tapi ini cuma tahun ini aja apa tahun lalu juga kayak gini? Enggak, ini kan kita nggak pernah rencanakan. Aku murni support awalnya, tapi malah jadi domino effect yang benar-benar mau dong beli gitu. Akhirnya sekarang tuh total mau menyentuh angka kayak 15 STT. Bakal lanjut terus sih. Tapi ketika kayak gitu rame, tidak orientasinya tidak cari untung. Wah, lumayan nih ada STT nih. Aku Gini, jualin lah. kalau aku sih begini, memandang sesuatu itu sama kayak kolaborasi antara Bali Paper Ink dan Rakajana gitu ya. Ya mungkin akhirnya adalah mencari untung. Tapi sebelum mencari untung kan kita buat movement dulu nih. Betul. Movement dulu dalam artian aku pun di luar melihat keuntungan, aku melihat, seneng banget nih karya ada di kulit itu seneng banget aku jujur. Karena baru pertama kali. Sama juga ketika bisa bantu STT karena aku juga STT gitu loh. Ketika ada yang support, seneng banget gitu. Oke. Nice. Jadi ini pertama kalinya ya dijadiin. Tapi Bli Rakajana pernah bilang kan pernah jadi juri tato, padahal dia nggak tatoan. Pernah ya. Jadi dalam satu tato kontes itu kan memang ada kategori. Jadi ada kategori mungkin black grey, ada yang realis kan gitu. Nah, kebetulan nih ada satu komunitas tato gitu bikin kompetisi desain tatonya. Nah, aku yang salah satu jurinya. Oke. Iya. Tapi unik sih itu, seru. Benar-benar nggak tatoan tapi disuruh desain tato. Ini sekarang juga nggak tatoan tapi disuruh bikin kayak gini. Oke. Tapi memang belum berencana bertato ya, memang nggak boleh ya. Belum ACC ya. Ya, karena dari ibu sih, dari ibuku gitu. Padahal pengen banget. Aslinya kepengen ya. Pengen banget. Cuman ya dulu salah satunya kan ya boleh jadi seniman tapi jangan tatoan gitu. Iya. Memang berarti di mata orang-orang ibu-ibu zaman dulu mungkin seniman tuh pasti tatoan gitu. Tatoan gitu kan mereka takut, it's okay lah, nggak ada salahnya nyenengin ibu gitu. Ya jadi oke gitu. Tapi kalau sekarang ini jujur, aku memang niat untuk tatoan udah hilang lah. Udah hilang ya. Awal-awal tuh semester 1, semester 2 lihat teman-teman tuh pada tatoan. Aduh, tatoan boleh. Belum lagi beberapa teman yang akhirnya jadi artis tato kan. Itu nawarin, "Woi, sini aja gitu nih aku tatoin." Tapi enggak ya. Susah itu. Oh, berarti bukan tipikal yang bandel minta izin aja. Apa namanya? Apa sih istilahnya itu? Lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu, enggak ya? Mungkin tergantung gini sih, situasional sih. Maksudku kalau untuk tato itu kan benar-benar selamanya ya. Selamanya. Tapi kalau hal-hal tertentu misalnya pastilah bandel lah. Iya kan? Nggak ketahuan. Tato itu benar-benar. Ini aja bro. Ini nyampe rumah nih harus ditutupin nih. Nenekku, ibuku nggak akan paham apa itu temporary. Tato, ya tato gitu. Tapi sekeluarga ada yang tatoan nggak? Nggak ada. Nggak ada, benar-benar bersih ya, nggak ada tatoan. Oh, berarti ya udah. Nggak ada pembanding ya, kalau misal bapak tatoan atau ada saudara tatoan kan bisa dia tatoan, bapak aja tatoan, masa nggak boleh gitu ya? Iya, karena nggak ada semua. Iya, tapi sebenarnya kan kalau di keluarga aku nih dibebasin bro. Sebenarnya ya? Sebenarnya mau dari segi mau nyari pasangan, mau terserah, artinya tanggung jawab masing-masing gitu kalau di keluarga aku. Cuman karena aku nih orangnya, ibu udah ngomong gitu tuh kayak udahlah ya. Udahlah gitu. Jadi
nggak bisa gitu. Beli Raka juga nggak ngerokok ya? Ngerokok nggak sih? Nggak ya? Nggak. Oh gokil. Kalau itu emang nggak suka. Emang nggak suka? Dia pernah nyoba dulu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Kalau minum ya, tapi minum, situasional ya, juga. Ya. Ada teman ulta, ada acara ya. Nggak yang puyeng dikit minum gitu nggak ya? Nggak. Dulu tuh aku zaman kuliah kan sempat dipengaruhi temen tuh katanya. Mungkin ngerokok itu karena nggak nemu feel-nya aja. Coba pas waktu tugas-tugas akhir tuh kan mulai puyeng. Nah coba ngerokok pas kayak gitu, pasti ada. Aku juga nggak bisa, maksudnya ternyata nggak candu gitu. Jadi buat apa aku melakukan hal itu kalau ternyata tidak ada ketertarikan yang sesuatu yang edik gitu. Ya. Tapi itu dipengaruhi lingkungan ya. Karena teman nyoba pengen juga penasaran. Dari SMA, SMP itu kan pasti kita ketemu teman-teman yang bangsat-bangsat itu kan. Iya. Ngerokok tapi ternyata nggak cocok ya. Gitu. Bapakku, kakakku juga ngerokok. Kalau Biraka emang nggak pernah nyoba ya, nggak tertarik juga ya. Iya, bahkan kan aku di rumah nih ada saudara berapa jadinya, termasuk sepupu tuh ada 4 lah saudara. Semua nggak ada yang ngerokok. Semua nggak ada yang ngerokok. Tapi bapakku, pamanku ngerokok semua. Ya. Sampai kakek yang ngerokok semua. Tapi sebenarnya kalau ngerokok ya normal, boleh lah, itu kan pilihan. Beda sama tato ya. Ya. Tato kan terlihat, maksudnya kayak nempel terus tuh kesannya nih dari sudut pandang ibuku mungkin ya negatif. Okay. Ya nggak ada yang salah, itu pilihan gitu. Benar. Ya. Oh akhirnya kemarin itu gimana? Siapa sih yang hubungin pertama Beli Raka untuk gali paper ini? Si Ajis. Ajis nggak ya? Ajis ya? Kamu? Ya dia. Terus gimana pas dihubungin sempat kayak mikir ngapain ya? Maksudnya kan pertama kali nih diajak kolaborasi yang tato temporer lagi. Kalau tato ink jarum kan kayak sekarang itu kita tuh sebenarnya tato temporer itu kan sering diremehin gitu kan. Tapi kita diremehin juga cabangnya ada 3, semakin gede. Iya. Yang datang ke sini juga dulu tuh orang-orang mikir jamet-jamet nih datang ke sini. Tapi buktinya datang ke sini orang-orang dari Jabodetabek sebelum liburan ke Bali dia pakai tato duluan kayak gitu. Gimana dulu pertama ditawarin Bali Paper Ink? Ya justru setelah kan saya dihubungin Aziz ngobrol, aku tuh kayak iseng kan spill IG gitu. Wah ternyata udah pernah dihubungin sebelumnya udah. Tapi yang sebelumnya itu launching ya kalau nggak salah ya, launching store gitu. Launching store. Ya aku baru lihat gitu kan. Habis itu aku kan tipikal orang yang gini, pasti aku lihat brandnya, ini movementnya bagus, sepanjang tidak merugikan orang. Kalau aku ya, sepanjang tidak merugikan orang. Oh ya udah ayo gitu nih, aku juga tertarik nih. Desainku ada di atas kulit gitu. Karena sebelumnya pun dalam bentuk tato yang real udah pernah. Sering bahkan kan orang minta, Biraka buatin dong desain, nanti aku mau tato. Oh biasa gitu ya? Ya, tapi ini yang temporary aku pun kayak jadi mengenang masa kecil gitu. Pernah nggak sih? Iya. Yang dulu yang kecil, iya. Nah, aku lihat juga brandingannya kayak gini. Tadi aku ngobrol juga, wah nih nostalgia banget aku ke di store yang di Kuta ini. Kayak memorable lah, zaman dulu pernah datang ke sini gitu. Vibe-nya Kuta banget ya. Ya, tapi pun kalau kalian diremehin, aku pun kalau gambar Bali diremehin, Bro. Kalau sekarang ini memang udah keren, tapi ketika aku mulai di tahun berapa ya, 2000, kan aku gambar tuh 2010. Gambar-gambar Bali itu mulai 2013. Diremehin, Bro. Ngapain? Ibaratnya kok tradisi banget gambarmu gitu. Kalau zaman dulu kan yang keren itu maksudnya kayak gambar-gambar yang memang misalnya nih referensinya barat gitu loh. Ini aku tradisi ini kok Bali banget kamu. Berarti dari 2010 itu memang sudah Bali banget ya? Belum, 2010 belum. 2010 itu aku masih kayak benar-benar niru gambar-gambar yang misalnya nih 2010 ngetren gambar-gambar monster. Ya udah aku tiru. 2011 gambarnya apa nih? Mungkin yang lebih satanik aku tiru. Cuman dari situ kan aku lihat sebagus apapun aku membuat gambar kok nggak ada yang notice. Oh ternyata karena aku ngikutin orang. Akhirnya cobalah aku combine nih kesenian Bali, mungkin aku gabungin dengan anime. Kayak gitu. Akhirnya kan gitu ya. Dari sana di notice, walaupun diremehin, at least kan di notice. Tapi ketika kita konsisten, di situ baru akan orang itu mulai, wah keren juga nih. Mulai menginfluence segala macam sehingga menjadi identitas. 2015 tuh baru orang tuh kenal, Raka Jana tuh yang bikin gambar-gambar Bali. Oh ya gambar Bali tapi dia lebih ngepop dan full color gitu ya. Ya mungkin kalau zaman itu belum yang kayak gambar kayak sekarang, tapi masih yang benar-benar pakem Balinya tuh kental banget. Kalau sekarang kan udah aku kembangin. Gitu. Itu siapa yang pertama kali kayak
oh kayaknya ini oke nih gambar ini. Maksudnya kayak akhirnya menemu citra yang wah ini Rakajana banget itu. Awal mulanya kan awalnya niru-niru tuh. Ya. Terus pada akhirnya kayak apa pas lagi ngelamun aja tiba-tiba ini kayaknya bagus nih kalau aku terapin. Ya. Kalau aku pasti nggak akan berani untuk ngomong kalau itu adalah originalku tuh nggak akan berani. Yang jelas gini, penamaan itu datang kan dari orang-orang. Aku hanya berkarya aja. Jadi hasil karya yang dilihat sekarang ini kan akumulatif dari hasil latihan. Oh iya benar-benar. Iya kan. Jadi hasil latihan sehingga jadilah gambarku saat ini. Nah gambar saat ini itu kan hasil dari melihat mungkin tontonanku kayak anime, kemudian lingkunganku yang tradisi Bali. Nah itu tuh yang akumulasinya itu jadilah karyaku. Jadi dari hasil pemikiran-pemikiran akhirnya ketemu lahirlah itu. Iya dong. Bali Paper Ink katanya tadi mulai dari kos segala macam. Kan nggak ujug-ujug di sini. Betul. Nah itu maksudku. Perjalanannya itulah yang ngebentuk kalian hari ini tuh yaitu. Iya benar-benar. Sambil kita buka ya Beli ya. Iya dong. Tapi terus akhirnya nemuin 4 desain ini gimana? Mikirnya wah enaknya aku gambarin kayak Nating Dira, terus gambarnya si Agni kayak gitu gimana? Kalau Agni kan itu memang maskotnya HNS. Ya. Nah ini nih. Ya ini. Ya, matching kan? Benar. Nah jadi cerita sedikit tentang Agni. Kasih tahu filosofi dan maknanya Bli. Oke. Teman-teman pada tahu. Oke. Tapi aku buka dulu nih ya. Yes. Packagingnya udah keren, eksklusif, elegan. Kemarin sempat cerita juga kan gambar macan ini logo HNS kan ya? Maskot, lebih ke maskot HNS ya. Oke. Oke. Wow. Nih, yang Agni dulu. Ya. Ini ada banyak nih ya. Wah, keren juga ya, ada t-shirt dalamnya. Bener. Oke, kita mulai dari Agni. Agni dulu nih. Nah, Agni ini bisa dibilang sangat berkesan buat aku. Agni. Kenapa tuh? Awal-awal aku bikin HNS itu kan tahun 2015. Maskotnya adalah kelelawar. Awalnya kelelawar. Kelelawar karena Sevenfold banget ya. Banget. Karena ya klise lah. Sebagian besar orang-orang kreatif kan kayak bekerja tuh di malam hari lebih nyaman gitu. Oh iya bener. Ya kan. Sebagian besar walaupun nggak semua. Nah aku pilihlah satu binatang yang memang kayaknya mendekati. Ya. Nah yaitu ya kelelawar. Karena benar-benar makhluk yang bekerja di malam hari lah. Yeah. Tapi kelamaan aku kan mikir, wah nggak sehat juga nih maskot kalau begini. Iya. akhirnya aku ganti di 2018 menjadi Macan Agni. Macan Agni. Ya, kenapa macan? Karena macan ini kan hidupnya di rimba, di hutan. Aku membayangkan industri itu seperti hutan, bro. Seperti hutan. Artinya si macan ini harus berani nerabas ke depan untuk melihat sesuatu. Oke, nice. Ya, dan macan ini tuh pemberani banget, tapi tidak songong. Pemberani dia sendiri berani, tapi ketika dia berkoloni pun dia ini nggak jumawa. Iya, filosofis banget ya. Iya, jadi kan aku mulainya HNS itu sendiri, tapi ketika sekarang udah ada tim banyak yang bantuin, ya karakterku di awal tuh tetap nggak menjadi orang songong gitu, tetap aja Rakajana yang dulu gitu. Berapa sekarang timnya? Tim 8. Tim 8. Oke, tim yang 8. Ya, anak magang kita yang rame, bro. 8 itu tim yang official. Bener-bener ya. Jadi di HNS itu ada gini, ada tim yang benar-benar official, yang memang kita gaji bulanan. Ada yang outsource, ya. Karena kita kan ngelibatin kayak ibu-ibu rumah tangga, kayak ada bapak-bapak juga. Karena kita ngelatih sablon, ngelatih untuk mereka bantuin bungkus packaging. Nah itu beda lagi. Nah anak magang tuh bisa tuh dalam suatu waktu kayak berapa bulan lalu tuh 30-an. Iya. Anak magang 30-an. Kalau magang sebenarnya kontrak atau gimana? Enggak sih. Karena kita pun di HNS itu nggak pernah yang menyeleksi anak magang. Ya jadi nggak pernah kita, ini portofolio bagus boleh tuh nggak pernah. Enggak. Sepanjang dia udah mau datang jauh-jauh ke Tambak Siring, ke HNS, pasti kita terima. Ya, tapi kalau di pertengahan attitude-nya nggak bagus, ya seketika pasti aku cut sih. Iya. Nggak usah nunggu lama ya. Iya, nunggu lama. Jadi bagiku skill nomor 2. Ya. Kemauan dulu ya. Yes, itu. Gimana menurutmu filosofinya? Oke sih, sangat dalam penggabungan deep antara, ya? Deep sekali. Ini siapa nih? Itu aku. Oke. Ya. Dengan ini aku, ini macan, ini Agni. Agni itu kan api. Api, betul. Yes. Bisa juga dibilang geni. Ya. Nah, cuman karena menurutku Agni itu lebih jarang orang menyebut. Lebih jarang ya daripada geni ya. Yes.
Oke, cakep ini. Terus mana lagi? Yang ini deh, yang ini. Ya. First impression kamu lihat ini. Ini dia tuh serem tapi megah gitu loh. Oke. Kalau aku lihat awal-awal nih, aku pikir ini yang Janger dulu. Aku kan ngedit konten videonya tuh. Iya. Aku bingung nih. Ini tapi memang bro, gambarku itu jarang banget. Misalnya nih, aku disuruh gambar rangda apa. Jarang banget aku pakai referensi, sehingga keluarnya itu aneh-aneh. Oh gitu. Kayak ini kan pakem, tapi gelungannya ini merupakan referensinya itu memang gelungan Janger. Oke. Cuman yang di sininya udah masuk nih ada unsur leaknya, tapi FYI leak itu bukan sosok, bukan karakter, leak itu ilmu. Ilmu. Yes. Jadi ada unsur leak, ada rangdanya kayak gitu di bawah. Tapi ya itulah, wanita itu di saat yang bersamaan ya cantik, tapi kadang di saat yang bersamaan juga nih menurutku ya makhluk yang sangat kuat bro. Kuat. Sangat kuat gitu. Iya, di saat orang-orang kadang selalu menganggap wanita itu lemah, rapuh. Ya, terutama wanita Bali, filosofinya itu kan kuat banget. Kuat banget. Karena zaman sekarang pun masih kan, kalau bawa sajen itu kan benar-benar yang berat banget itu. Ya, itu aku baru kapan itu bikin gambarnya secara filosofis tuh memang seperti itu. Dulu aku pernah sekolah, kan aku sekolah di Bali kan. Sekolah baru keluar rumah, tiba-tiba dipanggil sama ibu-ibu. Gue sini bantuin ngangkat itu, suwung-suwung di pasar tuh. Iya. Isinya kelapa. Aku pikir itu ringan loh. Pas aku ngangkat itu mau nangis aku. Berat banget sampai kan apa sih beseknya itu Iya. Bambu kan itu. Iya. Kayak kuat banget aku ngangkat, dia juga ngangkat. Keranjang. Berat banget ya. Berat banget gini, terus diangkat gini. Gila sampai lehernya tuh kayak kerut gini, dan dia jalan dong, nggak pegangan gini. Ya, skill kadang naik motor. Iya. Kok bisa itu loh? Ya itulah. Selain kuat, seimbang dia itu. Benar. Iya, emang kuat tuh. Ya itulah, makanya lahirlah karya ini gitu. Kenapa? Kok agak serem, tapi juga ada sisi cantiknya, manisnya karya ini gitu. Oke. Ya. Kemarin kan Beli Rakajana kalau dilihat ini kan semua unsurnya banyak wanitanya nih. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa dengan wanita? Jelas-jelas atau saya sesayang ibu atau bagaimana? Enggak, sudah pasti saya menyukai mereka. Sudah pasti. Udah valid ini ya? Valid ya. Soalnya wanita. Gini bro, aku kan dari tahun 2010 aku gak pernah pacaran. Gak pernah pacaran. Karena awal-awal itu ketika membentuk HNS, aku udah komit kan. Pokoknya jangan dulu pacaran, padahal pengen banget gitu. Tapi udah lewat tahun 1, tahun 2, nah itu udah kayak udah terbiasa sendiri. Udah terbiasa lewat. Sampai akhirnya aku ada upload foto nih sama temanku nih. Bener-bener sama temanku, teman cewek, upload foto di story. Followersku komen, aduh untung, kekirain Beli Raka homo. Aduh, kan? Karena tidak ada nggak nunjukin tanda-tanda apa-apa. Pantesan kemarin makanya ke sana agak gemetar dingin ya sama kita. Ya, gini, kurang tutorial bro. Ya maksudnya. Iya. Ya jadi lama tidak terlatih kan akhirnya bingung nih mekanismenya ini. Terbiasa megang pensil. Iya. Megang tangan udah jarang. Jangankan itu, yang lain juga. Aduh. Mengerikan. Ya artinya gitu lah bro. Jadi kenapa sosok wanita, yaitu tadi selain itu menurutku sebuah karya tuh harus ada sisi kontrasnya. Sisi kontras tuh gini, ketika kamu tampilkan sosok ini Rangda misalnya, ini kan serem nih. Serem. Tapi ketika ada wanita cantiknya itu kontras banget. Iya, kontras. Ada sisi lembutnya, manisnya gitu ya. Itu. Oke. Aku kalau karya pasti harus ada sisi kontras. Biasanya lukisan Bali itu warnanya warna-warna yang benar-benar tua. Misalnya merah marun. Terus hijau tuh benar-benar hijau yang tua. Ya kan? Sekarang bayangin gambar Bali aku tabrakin warna vibrant. Iya, betul. Itu ada sisi kontras. Harus sebuah karya menurutku harus ada kontrasnya. Tapi memang awal di project ini memang aku mau nyelipin sisi-sisi wanita gitu, atau nggak ngalir aja tiba-tiba, oh iya ya kok ada ceweknya semua ya perasaan gitu. Enggak, soalnya aneh aja bro kalau gambar cowok itu. Iya serius sih, ya. Bener sih. Kadang gambar kayak gini aja udah kayak cowok banget ini. Iya kan, maksudku kalau tiap gambarku kok cowok semua gitu kan. Malah itu yang berbahaya bro. Berbahaya, bener. Makin mencurigakan nanti kan. Makanya. Tapi itu beneran di DM nanya. Bukan di DM, di reply gininya. Dibalas storyku. Ya itu ditanya. Untung Beli Raka gitu. Aku kira tuh anjir.
Tapi emang nggak pernah sepanjang aku punya IG lah. Jadi selama aku berkarir, kalau ditanya apa sih yang menurutmu ada yang hilang, yaitu aku nggak pernah pacaran. Jadi aku kehilangan momen itu. Kehilangan momen pacaran. Kadang-kadang nih ya, fun fact, kalau aku nongkrong nih sama temen, nongkrong gini. Menurut temanku itu sesuatu hal yang kadang menjengkelkan. Misalnya ke nongkrong nih, sekarang ngapain sih bro? Nggak nih laporan sama pacarku. Menurutnya kan kadang-kadang itu menjengkelkan, tapi menurutku tuh kadang aku dibuat iri juga gitu. Kapan ya? Gitu. Bukan kapan, maksudnya pengen juga. Pengen juga. Masa ngabarin ibu sih? Kan nggak masuk konsepnya. Iya, dari kecil sampai gede. Tapi lebih pilih mana? Kehilangan jarang pacaran kayak gitu, tapi karya semakin bukan jarang, emang nggak pernah bro. Nggak pernah, tapi karya kembang pesat, atau ada pasangan tapi malah menghambat kinerja? Kalau waktu itu gini, karena waktu itu kan aku berpikirnya aku juga sambil membiayai adikku yang paling kecil sekolah. Jadi benar-benar waktu tuh sedikit banget ya. Sedikit banget sehingga harus ada yang aku korbanin. Di kampus aja tuh aku kuliah untuk mencari nilai itu udahlah nomor sekian gitu. Sehingga aku fokusnya itu ngumpulin portofolio. Selama kuliah aku ngumpulin customer base lah. Aku ngumpulin customer karena aku paham untuk bisa bisnis itu berjalan harus punya beberapa customer. Dulu jurusan apa sih dulu? Aku DKV. DKV di isi ya? Ya, di isi Denpasar. Berapa tahun itu? 7 bro. Dituntasin ya? Tuntas. Iya, bayar mahal-mahal masa cuma 4 tahun kan? Dan yang penting kan gini, kamu tahu kamu ketika tamat itu mau ngapain, itu sih yang paling penting. Itu yang paling penting itu ya? Kan kuliah bukan kita lomba-lomba cepat-cepatan kuliah. Iya, benar. Banyak juga yang lulusnya cepat tapi juga bingung lulus mau ngapain kan? Ya, yang paling penting tuh itu sih. Maksudku kan banyak juga yang kayak bahkan nggak wisuda pun mereka bisa sukses. Bener. Karena yang penting itu kalian tahu mau ngapain sih. Iya, tahu mau ngapain. Itu yang paling penting gitu. Dulu HNS sempat di Denpasar kan ya? Sempat. Sama kayak Bali Paper Ink, mulai dari kos. Iya, 2015 di kos, aku sambil kuliah. 2018 aku sewa tempat 2 tahun, kemudian pandemi. Akhirnya karena ada lockdown aku pindah ke Tampak Siring. Tapi justru di Tampak Siring lah kita menemukan sisi lain dari si HNS ini. Dulu kita kan berpikirnya kayak ya udahlah studio desain kita open commission aja gitu. Komersil banget. Tapi ketika di Tampak Siring pas pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, satu persatu nih datang minta kerjaan. Nah, aku tipikal orang yang nggak bisa kayak nolak gitu loh. Aku ajain, tapi aku bilang ke mereka bahwa bro, aku jujur nih nggak bisa gaji kalian bro, aku gitu. Tapi aku ada roadmap kayak gini, mau join nggak? Tapi kalau misalnya dalam waktu sebulan nggak ada hasil, lebih baik mending selesai aja aku gitu. Ya syukur-syukur ternyata seminggu ada hasil bagus, sehingga sampai sekarang jadi tim. Ada nggak tim yang lama banget? Ada. Dari Tampak Siring. Ada dari awal ada. Cuman baru-baru ini tuh udah resign. Aku sih memang saranin ya, maksudnya yang udah nikah ataupun udah mau menikah gitu. Karena menurutku kan mereka itu pantas mendapatkan yang lebih layak lah, dalam artian di HNS UMR bro. Paling kalau ada bonus saja gitu. Sedangkan kalau sekarang punya anak udah menikah itu kan kayaknya kurang. Makanya aku bilang tapi aku di sana kalau mereka mau aku bantuin. Dalam artian mau kamu kerja di mana, aku ada link nih. Gitu. Kalau misalnya sudah dapat ilmu banyak nih dari HNS, pengen coba ngembangin karir di luar HNS itu juga boleh juga. Banyak yang aku bantuin bro. Banyak. Kalau mau buat studio gimana gitu. Pasti aku bantuin. Nggak dianggap sebagai kompetitor, wah nih kompetitor. Kompetitor yang sebenarnya adalah dirimu sendiri bro. Dirimu sendiri ya? Yes. Iya. Musuh terbesar kita adalah sebelum diri kita kamu sendiri. Mau saingan sama orang lain, coba konsisten. Bisa nggak bangun pagi, konsisten berkarya tiap hari, itu lawan. Itu dia. Kalau bisa baru dah kamu nyari kompetitor. Itu aja belum jalan. Makanya kan aku sering kemarin bikin story kan. Aku bikin story itu tujuannya memang untuk motivasi orang bahwa mungkin kalian lihat karya yang sekarang itu nih kayak gini nih kayak, keren karya. Tapi perjuangan kayak aku udah
bangun 3:30 ke Nusa Dua 3 hari. Ngapain tuh? Terus itu balik yang event. Oh yang event itu 3:30 ya dari Pagi. Pasar Tempat Siring. Pagi, ya. 3:30. Jalannya kan jam 6 memang, tapi kan persiapan untuk itu aku bangun jam 3:30 pagi, kemudian mandi. Mau nggak ngelakuin itu? Pertanyaannya, baru kamu mikir kompetitor. Kalau enggak ya dirimu sendiri aja dulu urus, itu paling penting. Tapi sekarang tuh masih terjun kayak gitu nggak? Kan istilahnya bisa dibilang headnya tuh, ownernya di situ. Tapi masih Aku ngurusin sablon masih aku bro. Masih sablon, karena memang dasarnya aku orang produksi. Jadi nggak bisa diam yang kayak di belakang meja tuh nggak bisa. Oh, nggak serta-merta. Oh ini udah ada yang ngurusin dan biar mereka aja. Nggak sih. Ini nggak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi aku juga satu sisi kayak kalau ada tim nih, aku berani ngasih mereka kepercayaan penuh. Aku tahu bakal rugi, tapi itu yang harus aku bayar ibaratnya biar mereka mendapatkan ilmu. Iya betul. Kan nggak mungkin cuma kasih tutorial, kasih buku, nih harus dikasih mereka benar-benar kesempatan biar mereka yang ngalamin gitu. Gitu. Iya. Ini dikerjain berapa lama nih, Bli? Kayaknya sebentar banget sih. Ini apa terlalu mudah project ini sebenarnya? Aziz tahu persis. Terhipnotis gua. Kenapa? Itu juga anak isi tuh, Bro. Apa? Anak isi tuh. Dia tahu persis ya. Dia tahu persis. Warna gini. Birakah ini ada collab. Konsepnya gimana ya mereka? Oh kayak gini aja gitu. Oh ya, aku buat ya. Berapa menit kemudian udah jadi beli gitu. Udah jadi. Cepet banget gitu ya. Oke. Mereka nawarin konsep atau konsepnya dari kita. Langsung? Oh, dari kita langsung. Ya dari aku. Nah, habis itu kan pasti ngobrol dong, mau yang kayak gimana konsepnya gitu. Habis itu ya udah aku tawarin, awalnya 2 desain. Awalnya 2 desain. Bapak owner datang. 4 gimana beli? Oh, ajar aku gitu. Cuman aku bilang rencananya 5 nggak sih? Enggak. Nggak, kemarin tuh kayaknya ada 2, nambah lagi 2. Oh, 2, oke. Itu Awalnya tato aja. Terus kenapa kok tiba-tiba ada t-shirt ini? Kita buka ya guys. ya. Akhirnya hasil dari rembukan. Karena gini, ibaratnya kan sayang banget kalau desain ini cuma diaplikasiin di tato aja. Tapi ya. kalau bisa di media lain kayak t-shirt, stickers itu kan keren. Harusnya tadi aku yang ini ya. Apa? Yang hitam ya. Iya ya, kok kayak couple gitu. Iya bener. Aduh, bahaya. Nanti di DM lagi. Aduh. Terus akhirnya nemu ini. Oke. Terus stiker juga. Yes, stiker ada pack. greeting card juga. Wah, aku baru tahu nih ada greeting card. Ada. Keren juga ya? Iya. Nanti ditulis. Yes. Oke. Tapi keren lah ya. Iya. Ini juga produksinya di sana. Enggak. Oh ini beda. Beda ya. Oke. Nice. Oh berarti bentar ya dihubungin, dimintain desain. Berarti nggak sampai berminggu-minggu udah selesai ya? Yang sebenarnya kalau proses pekerjaan tuh cepat. Cuman kemarin ada event, kalian nggak datang. Wah, parah lu. Coba kalau aku dikasih tahu kan. Itu Apa? Pas hari Sabtu kan? Iya, Sabtu. Yang di mana? Sama opening apa gitu? Gak ada lu. Pokoknya kan aku punya event tahunan. Nggak lupa tapi aku udah sampai. Lomba desain. Nah, lomba desain kemarin itu tahun ketiga. Nah, itu skala nasional, kita ada pameran segala macam. Keganggu persiapan itu. Oh itu. Tapi pas itu desainnya udah selesai sebenarnya. 2 desain udah kelar, kan nambah lagi 2. Cuman aku tetap kejar, aku coba juga. Cuman kan pertarungannya sebenarnya aku sempat ditanya, Bli, yang paling sulit dalam sebuah mendesain itu apa sih? Ngatasin ego kita, itu paling sulit. Gitu ya. Gini, kita gambar ini. Ya. Aku kayaknya udah sempat mention deh kemarin. Aduh, aku kurang suka lagi. Oh, ada kayak gitu sisi-sisi gitunya ya. Gambar ini kayak ada yang kurang gitu. Tapi kan kita juga bertarung dengan deadline. Harus tahu rasanya bilang cukup itu sih. Kalau terus kita tambah-tambah bisa-bisa aja sih. Oke. Pernah nggak disuruh bikinin desain tapi sebenarnya aduh desainnya nih sebenarnya jelek banget tapi aku harus bikin kayak gini tapi maunya klien kayak gini tapi tetap dikerjain aja? Enggak, kalau itu enggak. Enggak bisa ya? Karena dari awal ibaratnya gini, aku kan sudah memantapkan diri di industri. Di industri bahwa aku sadar ketika di industri pastikan klien ini datang dengan idenya mereka kadang-kadang. Tapi mereka nggak bisa memvisualkan. Oke. Oh jadi kita mengedukasi mereka. Kita yang memvisualkan ide mereka gitu. Tapi tetap dengan ciri khas kita gitu. Oke. Ya, saya pengen dong digambarin barong gitu. Nah di sana
aku jelasin ke mereka, gimana kalau kita kasih ide nih, gambar barongnya seperti ini gitu. Jadi nggak serta merta ya, nggak bisa kayak, bukan kayak kerja di mana? Tukang yang nyelesain desain kayak apaan kamu itu? sih? Jadi kayak disuruh bikin gini ya aja gitu, enggak ya? Enggak. Kalau kita pastilah, ibaratnya ada di sana sebelum kita mulai menggambar kan pasti ngobrol dulu nih, biar aku tahu kesukaannya dia apa. Jadi biar bisa berjalan di tengah-tengah nih. Sebenarnya pekerjaan yang sangat sulit. Masalahnya kan selera orang itu, nah bagusnya orang dengan kita tuh kan kadang-kadang beda nih. Orang bilang, wah warna biru bagus, menurut kita warna pink yang bagus. Nah gimana caranya tuh biar di tengah-tengah? Makanya harus ngobrol dulu, kasih penjelasan, dia pun ngeluarin mungkin ide-idenya, baru deh kita realisasikan dalam bentuk sketsa dulu. Jadi step by step. Oke. Berarti kalau misal ada pesanan-pesanan desain kayak gitu tuh bener-bener, oh ya bener diedukasi dulu. Iya. Tapi benernya kan kalau dilihat dari studionya itu kan kayak Beli Raka Jana itu kan kayak warna-warni banget. Iya. Yang Beli Raka Jana kayak gini-gini. Kalau misal dimintain desain yang di luar itu gitu, Ya. itu dikerjain nggak? Gini. Atau kan ada tim tuh, ya kamu ini kerjain. Makanya kan ada dua manajemen nih, ada Rakajana dan ada HNS. Kalau HNS itu memang dia itu disetting untuk itu. Jadi klien udah punya briefnya itu detail banget kan. Jadi misalnya buatkan saya gambar barong stylenya realis. Kalau aku kan nggak ngerjain realis. Nah itu HNS yang ambil. Oke, tapi bisa realis? Bisa. Oh bisa. Kalau di HNS itu kan skillnya memang bermacam-macam dia, tim. Ada yang mau stylenya kartunal bisa, jadi mau realis bisa, mau pointillism jadi bisa gitu. Tapi kalau datang ke aku udah pasti stylenya yang begini-begini. Oke. Ya. Jadi Nah, Bli, kayak ini nih ada yang nanya juga, Bli. Kan sekarang zaman udah canggih banget adanya AI. Terus pernah nggak Bli kepikiran takut atau AI ini bisa sangat membantu untuk Bli Raka berkreativitas gitu? lah justru aku juga pakai AI, bro. Oh, pakai AI? Iya, cuman kan menurutku kita dalam berteknologi itu harus pakai etika. Yes, pakai etika. Maksudnya mana yang boleh, mana yang enggak. Ada do and don'ts-nya. Kalau AI, ibaratnya nih, anggaplah kita nih nulis gitu kan. Aduh, tulisanku jelek lagi. Pakai ChatGPT nih buat benerin. Tapi kan tetap kita harus punya pengetahuan. Kita harus belajar dulu baru pakai AI. Biar nggak AI-nya yang ngolah kita. Betul. Sama kayak smartphone, yang gunain harus smart gitu loh. Iya benar. Punya smartphone tapi kitanya bego ya. Nah itu. Gimana Ya, sih? kalau dengan perkembangan AI sekarang sih benar-benar gila sih menurutku ya. Cuman ada memang kayak sesuatu yang menurutku agak miss lah, beberapa kayak penggunaan kayak kemarin lah yang rame. Aku kan buat Ghibli kontennya ya? juga Ghibli itu. Nah si kreatornya Hayao Miyazaki bilang bahwa wah dia muak banget nih sama AI gitu. Kan nggak mungkin aku pakai AI gitu. Aku juga nonton, aku tahu sulitnya seperti apa gitu. Kecuali memang stylenya dia udah dilegalkan. Tapi FYI nih buat teman-teman, style itu nggak bisa dihakikan. Yang bisa dihakikan adalah karakternya. Misalnya ada Totoro itu dihakikan. Itu dibuat copyright. Tapi kalau style itu nggak bisa. Cuman kan yang jalan di sana adalah etika kita. Itu jahat banget sih, kemarin aku lihat ternyata orang-orang itu diproduksi. Jadi gini, kayak misal jasa editin satu foto 10.000 dengan tema Ghibli, tema apa kayak gitu. Iya. Habis itu ternyata dia ngambilnya di ChatGPT, di AI kayak gitu. Habis itu dijual dong laku. Siapa yang nggak muak coba? Dan terjualnya tuh banyak loh, banyak orang yang terbodohi gitu loh. Aku lihat ratusan orang yang check out. Ya, gitu. Itu kan mereka si AI itu misalnya kalau kita ngasih prompt, itu kan mereka tinggal ngambil aja. Maksudnya stylenya apa sesuai requestan itu kan. Tak gitu. Ya, tapi sekali lagi ya itulah kalau aku ditanya pasti jawabannya adalah gunakan teknologi itu dengan etika. Bukan berarti aku nggak suka AI, aku pakai AI gitu kok. Karena itu kan bagian dari perkembangan lah. Betul. Bagian dari perubahan gitu. Kalau dari produksi ini semua seberapa mantep Beli Raka sama desain-desain ini? Maksudnya udah cukup puas atau sebenarnya ini sebenarnya ada yang
harusnya begini lebih oke gitu. Apa sejauh ini udah puas aja? Kalau ditanya, ya manusia nggak ada yang puas bro. Iya, nggak pernah merasa pasti cukup, maksudnya ya. pengen gitu. Tapi ketika sudah menjadi seperti ini, inilah yang udah paling maksimal yang aku bisa. Itu jawabannya. Artinya ini segala daya upaya sudah aku keluarkan di sini. Makanya hari ini keempat-empatnya bro. Ntar aku mau nonton Bali United biar gini ya. Sekalian promosi kan ke ownernya Pak. Bener. Iya kan? Iya. Iya. Oh nanti nonton Bali United ya? Iya, langsung pamer lah. Iya. Kan Raka yang bikin desain apa namanya Bali United itu emang dapat fasilitas Jersey. nonton gratis umur hidup apa gimana? Oh kalau itu kayaknya dapat saham sih bro. Dapat saham ya? Saham sih bro ya. Iya sih. Saham. Bener. Oh, nanti sama Bali United ya? Dewa United ya nanti ya? Iya lawan Dewa United. Prediksi skor dong. Bali 2-1 aja. 2-1 ya. Buat yang mana nih? Buat Bali United. Oke, siap. Sama lagi prediksinya 2-1. 2-1 aja lah. Ya. Duduknya di VIP apa di NSB? Anjay. Kalau aku sih kebetulan udah pernah di mana-mana, bro. Udah ya. Cuman karena hari ini ada ajak teman juga yang lain nih. Jadi kita mungkin di VIP lah. Karena ini benar-benar teman yang belum pernah nonton bola nih. Iya, kita temennya nggak sih? Temennya nggak kan? Nah, cuman kalau kita mau ikut nontonnya di belakang gawang. Iya, VIP. Yang nggak boleh noleh itu kan? Itu kan. Iya. Kamu nanti yang di gini, yang kadang-kadang digandeng pemain itu loh. Oh iya, Yang kecil masuk ya? lapangan, Kecil ya. banget. Kok pemainnya seginiku? Pemainnya seginiku ternyata. Itu. Yang digandeng. Sekalian nih, mungkin kita bakalan pasang nih yang tatonya. Oke. Sambil dipasang, kira-kira nih Bli, perkiraan Bli Raka untuk tato ini bakalan terjual berapa sih? Karena limited edition Bli. Ya, sesuai aku ngeluarin produk sebelum-sebelumnya sih. Kalau bisa sih harus sold out secepatnya. Dan buat yang beli harus collect. Karena aku kan juga ngeluarin t-shirt, ada boxnya sama kayak gini. Oke. Bahkan yang beli itu nggak dibuka bro, nggak dipakai bajunya. Jadi di keep. Oh, udah kayak prasasti ya, maksudnya bener-bener disimpan Kan ya? value dari produk yang limited kan di situ. Iya. Mungkin kalau gambar ya di Instagram juga bisa dilihat gambarku, tapi benar. kamu nggak akan bisa nih pegang secara langsung, kamu simpan, apalagi suatu saat nanti kalau udah lewat berapa tahun tuh, wah di situ tuh. Oke, bener. Kerennya tuh di situ. Aku aja beberapa karyaku aku nggak punya, bro. Nggak punya malah. Serius yang limited, gitu. Iya. Ini semua terjualnya box setan apa box setan nggak tuh? Box set atau ada yang ngecar ada box set ya? Oke, bisa sih beli box setnya kayak gini buat disimpan. Bisa gini juga buat konten unboxing kan mereka. Iya. Nah itu. Bikin unboxing gini. Oh iya benar. Cocok nih jadi konten kreator kita ini. Iya, betul. Ya karena dari tadi aku udah mulai menyusup bro. Udah mulai menyusup ya. mungkin Kira-kira bisa. yang mau dikudeta yang mana gitu. Aduh. Jadi ini nanti kalau kalian beli tato special edition ini guys, dapat tato satu aja ya. Satu, habis itu dapat desain dapat kaos juga. Kaosnya bisa milih ukurannya. Ada stiker juga kan? Ada stiker pack ya. Stiker pack. Ini kalian nggak bisa dapat kalau di sini sama selain konser-konser band hardcore itu nanti. Nggak dilempar juga sih. Sama ada greeting cardnya. Oke. Sebutin harga apa enggak ya? Oke. Komplit ya? Komplit pokoknya. Kalau mau ngecek-ngecek tinggal klik link di bawah. Oke. Apa sudah cukup ini kira-kira? Mau dipasang? Oh, dipasangnya di in frame juga. Oke. Aduh ini nih pasti dibales sih bro. Apa? Yang masang cowok sih. Iya. Oke guys, sorry ya. Oke, sorry tadi ada kesalahan teknis, ada kendala teknis, tapi sekarang sudah bisa diperbaiki semua. Kita lanjutin aja masalah kreatif planner tadi ya. Jadi gimana beli diulang lagi beli apa namanya? Kesan pesannya buat kreatif planner baik yang udah merintis atau yang sudah sukses pun kira-kira pesannya apa nih yang membangun biar memotivasi? Ya mungkin aku yang simpel-simpel aja, Boleh. tapi memang berpengaruh sangat besar ya. Yang satu jangan menunda. Sekecil apapun jangan menunda karena ya kalau kita punya ide sekarang realisasiin aja. Pasti kok kemungkinan besar bakal gagal, tapi kan at least kamu belajar. Ya mungkin banyak buku yang bisa ngajarin cara sukses, tapi kalau kamu yang nggak ngelakuin, ya sama aja juga bohong gitu. Jadi harus dilakuin. Kemudian setelah kamu ngelakuin konsisten. Memang tidak mudah ketika konsisten. Aku aja mulai 2010, baru orang kenal 2015 bro. 2015. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah dalam berproses itu kan pastilah
ada banyak hal yang akan buat kamu senang, buat kamu nangis gitu, udah pasti. Tetapi sepanjang kamu suka itu ya lakuin gitu. bener. Nyambung ke yang tadi masalah suka, menurutku kalau bisnis pastikan kamu menyukainya dulu sih. Ya, contohnya aku nih dulu ada masa-masa yang kadang sebulan nggak ada order, tapi tetap aku tiap hari menggambar karena aku suka. Jadi nggak berdasarkan oh ini ada order baru gambar, karena emang aku suka. Kemudian disiplin, ini super klise disiplin, tapi penting banget. Mungkin kamu melihat orang di Instagram kesannya kayak leye-leye, kesannya itu kayak urakan, tapi urakan itu pun kadang by design. Di belakang itu kamu nggak tahu dia bangunnya berapa, apa yang dia lakuin. Jadi benar-benar ketat sih kalau aku ketat di masalah waktu itu. Gitu. Jadi sisa-sisa simpel itu. Sesimpel itu ya. Disiplin, konsisten sama mulai ya. Harus Iya. mulai, jangan Jangan menunda. menunda. Udah itu memang prinsip yang diterapkan dan akhirnya Ya nggak perlu yang harus metode ini metode itu. Coba itu aja dulu. itu aja dulu. Itu Dan basic banget. dan kan tadi sempat dibilang masalah kompetitor, berkompetisi dengan diri sendiri itu paling pas itu. Oke. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, Yes. guys. Oke.